Rahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar dan materi yang akan ibu bawakan adalah pernikahan dalam Islam. Di dalam pernikahan dalam Islam ada pengertiannya, ada dalilnya, ada tujuan dan ada hukum menikah. Yang akan kita bahas di sini adalah pengertian pernikahan dalam Islam. Menurut Imam bin Umar As-Sayyitiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariah, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Itu pengertian pernikahan menurut Imam Asy-Syaitiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pernikahan menurut Undang-Undang tahun 1974. Dalil-dalilnya adalah ada beberapa surat ya, salah satunya yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan. Orang yang mau menikah pasti memiliki tujuan ya. Tujuannya tentu tujuan yang baik. Ada beberapa pokok dari tujuan pernikahan, yaitu di mana tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan bersama yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan saling mendukung dalam pernikahan. Pasangan berkomitmen untuk berbagi suka dan duka, merayakan keberhasilan serta menghadapi tantangan hidup bersama-sama. Di mana pernikahan juga merupakan wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, tempat anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh cinta dan perhatian. Tujuan pernikahan ada beberapa, yaitu 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kita memiliki 4 tujuan pernikahan ya. Dan yang kelima, memperoleh keturunan yang sah. Sudah tentu orang menikah ingin memperoleh keturunan yang sah. Di dalam pernikahan juga ada beberapa hukum pernikahan yang perlu kita ketahui bersama ya. Ada 5 hukum pernikahan. 1. Sunnah. Sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Itu sunnah ya. Jadi sudah mampu menikah dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Wajib. Kita akan masuk ke hukum wajib ya. Wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi wajib ini orangnya sudah mampu menikah, sudah mampu lahir dan batin. Sedangkan apabila tidak menikah, maka dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan ya. Ketiga, mubah, yaitu dibolehkan seseorang untuk menikah
apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Jadi dia cuma memiliki bekal untuk menikah, tetapi tidak punya bekal untuk nafkah. Itu masuk dalam hukum makruh ya. Yang kelima, haram. Menikah menjadi haram bagi orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak istri serta keluarganya. Ini haram ya. Dia mempunyai niat tetapi niatnya menyakiti, terus dia juga tidak memiliki biaya. Ya, dipastikan kalau tidak punya biaya berarti tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Memilih pasangan dalam pernikahan. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama, hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya atau ketampanannya, keempat agamanya. Jadi Nabi menyuruh atau memberikan kita sebelum menikah kita harus mempertimbangkan 4 hal ini agar apa yang kita lakukan ke depannya tidak sia-sia ya. Ketentuan pernikahan. Dalam pernikahan ada ketentuannya, yaitu rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum mereka melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5. Rukun menikah ada 5 ya. Ada calon suami, calon istri, ada wali, 2 orang saksi, ada syighad, ijab dan kabul. Ijab dan kabul ya. Yang pertama, calon suami. Calon suami adalah harus benar-benar laki-laki, bukan orang yang haram dinikahi, tidak menikah karena terpaksa, tidak sedang melakukan ihram. Begitupun calon istri. Calon istri benar-benar seorang perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi, jelas identitasnya, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Wali. Mau menjadi wali harus beragama Islam, balik sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, laki-laki. Tidak syah seorang perempuan menjadi wali ya. Terus adil. Urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dan saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut, yaitu di KUA. Terus 2 orang saksi. Syarat 2 orang saksi beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil ya. Yang kelima, ijab dan kabul atau disebut dengan syighad.
Syarat ijab kabul dalam pernikahan. Ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung, artinya antara pelafal ijab dengan kabul atau penerima tidak berselang lama. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Lafaz jelas maksudnya. Ijab dan kabul menggunakan kalimat nikah, tajwid atau turunannya yang semakna. Boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Yang berikut, orang-orang yang tidak boleh dinikahi dari senasab ya. Dari senasab ada ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, sekandung sebapak atau seibuk saja. 4. Saudara perempuan dari ibu, baik yang sekandung, seayah atau seibu. 5. Saudara perempuan dari bapak, baik yang sekandung, seayah, seibu. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. 7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi yang sepersusuan atau saudara susu. 1. Ibu yang menyusui. 2. Saudara perempuan sepersusuan. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam ikatan pernikahan. Mertua, ibu dari istri. 2. Ada anak tiri, anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah pernah berkumpul dengan ibunya. 3. Istri dari ayah atau ibu tiri, kakek dan seterusnya ke atas. 4. Menantu atau istri anak laki-laki. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi keduanya. 1. Saudara perempuan dari istri sekandung, seayah atau seibu. 2. Saudara sepersusuan istri. 3. Bibi dari istri, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. 4. Keponakan perempuan dari istri, anak dari saudara sang istri. Kita akan masuk ke poin pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, ada 8. Salah satunya, 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Pernikahan mut'ah biasa disebut juga dengan nikah kontrak. 2. Pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan syarat barter tanpa memberi mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu seorang menikah wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya lalu diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suami pertamanya. Jadi pernikahan muhalil ini seorang wanita yang sudah cerai talak 3 oleh suaminya, kemudian ingin menikah lagi dengan mantan suaminya, maka si perempuan ini harus menikah dulu dengan laki-laki lain, berkumpul, dan setelah itu bercerai dan menikah lagi dengan dengan mantan suaminya tadi. Itu yang namanya pernikahan muhalil. Keempat, pernikahan orang sedang ihram haji dan umrah. Yang kelima, pernikahan masa iddah, yaitu
Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah baik karena bercerai atau suaminya meninggal. Jadi seorang wanita yang baru ditinggal suaminya atau baru bercerai dengan suaminya harus ditunggu dulu masa iddahnya. Tidak bisa langsung menikah ya. Nanti pernikahannya tidak sah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Tidak sah ya. Ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Allah melarang kita untuk menikah dengan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatinya. Ya. Jadi lebih baik menikahi wanita budak yang muslim daripada menikahi wanita musyrik yang menarik hati. 8. Menikahi mahram. Baik mahram selamanya atau mahram pernikahan atau karena mahram sepersusuan. Ya, tidak boleh menikahi mahramnya. Yang berikut, hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Suami dan istri harus saling memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun kewajiban suami kepada istri yaitu 1. Memberi tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan. 2. Memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. 3. Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik. 4. Menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 5. Membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Itu adalah hak dan kewajiban suami dan istri. Sedangkan kewajiban istri kepada suami adalah patuh dan taat kepada suami dengan ajaran agama Islam. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami berada di rumah atau di luar rumah. 3. Mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. 4. Memelihara, merawat dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Yang berikut, mahar. Apa itu mahar? Mahar atau mas kawin terkadang disebut dengan nihla atau sadak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yaitu harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hasmi dalam Kifayah al-Aqyar fi Jili Gaya al-Ikhtisar menjelaskan bahwa walaupun menyebutkan mahar dalam akad nikah sunnah hukumnya, tetapi wajib diberikan oleh laki-laki dalam sebuah pernikahan. Jadi walaupun mahar itu sunnah, tapi wajib diberikan oleh seorang laki-laki dalam pernikahan. Itu tentang mahar ya. Jadi mahar itu adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan sering disebut dengan walimatul urs atau sering disebut dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Satiri dalam kitab Al-Yaqut al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Jadi resepsi pernikahan ini semacam undangan atau pemberitahuan di mana agar orang itu bisa mengetahui bahwa kedua mempelai atau kedua pasangan
sudah menjadi suami dan istri. Jadi resepsi juga sama dengan pemberitahuan untuk halayak ramai agar tidak ada fitnah. Mungkin itu saja materi tentang pernikahan dalam Islam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan ajar buat siswa dan siswi sekalian.